kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Kami diberikan kesehatan dan waktu untuk ibadah doa ini dan pendalaman Alkitab, dan kami yakin kami diberkati di dalamnya. Kami mulaikan dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera. Haleluya. Kita mensyukuri anugerah Tuhan di tengah banyak yang sakit ya hari-hari ini. Enggak semua Omikron, saudara-saudara. Cuaca juga sangat berpengaruh, jadi flu juga masih ada, bukan Omikron semua. Saya pikir saya dengan gaya hidup yang cukup sehat pikir kok lolos, ternyata juga flu-flu ringan-ringan. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Gembala. Saya menyampaikan PA ini sebentar lagi selesai dalam judul besar 7 tokoh dalam kitab Kejadian. Dan hari ini kita akan belajar soal tentang kehidupan Hagar. Saya beri judul Hagar, Tuhan memperhatikanmu. Kalau ada yang mengikuti di YouTube yang kemarin tentang Ribka, seperti kayak terputus di tengah, karena memang saya pesan kepada tim multimedia untuk membagi itu jadi 1,5 saja, karena jika saya ada kesempatan berkhotbah minggu pagi saya akan bahas secara utuh tentang Ribka. Oke, baik, kita buka Alkitab dalam Kejadian pasal 16. Kejadian pasal 16, Hagar, Tuhan memperhatikanmu. Kejadian pasal 16 dari ayat 1 kita temukan bahwa Sarah, istri Abram, tidak punya anak. Kepada Abram sudah dijanjikan dia akan punya anak perjanjian yang nantinya akan melahirkan bangsa yang besar. Menggunakan bahasa puitis, bahasa puisi, firman Tuhan dicatat oleh penulis Kejadian dengan kalimat begini: keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Jika bintang di langit bisa dihitung, maka keturunanmu juga bisa dihitung. Itu bahasa puisi ya. Jangan kita mulai hitung-hitung keturunan ke mana ini. Nah, bukan, itu bahasa puisi. Menunjukkan bahwa bangsa yang besar akan lahir dari Abram. Persoalannya adalah belum ditegaskan siapa yang akan menjadi, kandungan siapa yang akan menjadi pelahir dari keturunan itu. Sehingga ketika Sarai belum mengerti sepenuhnya kehendak Tuhan, lalu mengambil tindakan ini, ayat 2 saya baca. Sarai itu punya hamba perempuan orang Mesir namanya Hagar, ayat 2 saya baca. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Ada hukum adat masa itu yang disepakati oleh kebanyakan bangsa masa itu di area tersebut, lalu ditulis dalam keping Hammurabi. Jadi kalau ada yang suka belajar arkeologi sejarah, ada yang namanya lempeng Hammurabi. Hukum-hukum yang dicatat di masa pemerintahan Raja Hammurabi di daerah Babilonia. Tapi itu jauh sebelum Babel Nebukadnezar, belum. Ini zaman Abraham. Salah satu hukumnya bilang begini: jika seorang perempuan tidak punya anak, maka dia bisa memberi hamba perempuannya kepada suaminya untuk melahirkan anak, dan anak itu nanti akan dihitung sebagai anak dari istri yang sah. Itu. Jadi itu hukum waktu itu, ya saudara. Jadi jangan ada yang berpikir, oh kalau begitu zaman sekarang ketong bisa bikin, kok ini ada di Alkitab nih, Abraham bisa bikin. Zaman itu presiden kita Jokowi, bukan Hammurabi, ya. Jangan salah paham. Jadi kalau baca perjanjian lama harus dibaca dengan sehat, jangan gara-gara ada mau kau mulai tafsir aneh-aneh. Karena ada yang bertafsir aneh-aneh, saudara. Tidak di sini, di jauh-jauh sana.
Oke, jadi Abram mendengarkan perkataan Sarai ayat 2 bagian terakhir. Jadi Sarai mengambil Hagar menjadi mengambil Hagar menjadi istrinya. Lalu ayat 4, mengandunglah Hagar. Nah, ini persoalan mulai muncul di sini. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Di dalam hukum Hammurabi dikatakan begini, kalau seorang hamba akan melahirkan anak untuk tuannya, perempuan, untuk nyonyanya, maka dia memang harus dianggap setara, diperlakukan setara seperti istri. Cuma Hagar ketika sudah ada di posisi itu menambahkan kebanggaan terhadap posisinya yang akan melahirkan anak bagi nyonyanya. Dan ini dianggap oleh penulis kitab Kejadian sebagai sikap memandang rendah. Jadi sudah muncul kebanggaan dan sepertinya menjurus ke arah kesombongan. Beta ini Biswada nih, lu mana? Nah, be lebih jago toh, be lebih bagus toh. Sama seperti sikap Penina terhadap Hana di 1 Samuel. Saudara, apapun aksi negatif pasti akan ada reaksi negatif, betul? Ketong bikin positif saja, ketong bikin bagus saja, masih ada saja yang bereaksi negatif, betul? Kita buat baik, ada yang balas buruk, apalagi kita buat buruk. Dan ini dilakukan oleh Hagar sehingga dia harus mengalami satu hal yang tidak menyenangkan. Ayat 5, Sarai komplain kepada Abram, ini lu tanggung jawab. Memang perempuan tidak pernah salah ya. Waduh, padahal dia yang kasih ini, dia yang suruh kawin dengan Hagar, tapi begitu jadi masalah, Abram pun salah. Coba ibu-ibu tolong dong. Bapak-bapak juga ada. Tinggal tahan-tahan hati saya. Saya tidak curhat saudara-saudara. Cuman siapa tahu ada yang batahan hati kan. Siapa pun salah, kok siapa yang disalahkan begitu. Tapi ya sudahlah, dia kepala rumah tangga aja, dia harus. Ayat 6, reaksi Abram. Hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Perhatikan kalimat terakhir. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Anda bayangkan dalam keadaan hamil muda, lalu ditindas, diperlakukan secara tidak baik, secara verbal maupun non verbal, sakit hati minta ampun, akhirnya Hagar lari. Ayat 7, pelariannya itu ternyata jalan ke Syur. Kalau kita lihat peta Alkitab, itu berarti dia mau pulang kampung. Dari tempat Abram dia mau turun di Mesir, dan itu melewati padang gurun yang panjang. Saya bisa membayangkan tertatih-tatih langkah perempuan yang sementara hamil muda ini. Kecapean, kelelahan, luar biasa berat pergumulan. Ya. Mungkin sudah terantuk batu, panas terik, kalau malam dingin minta ampun. Terus melangkah, pulangkan saja aku. Dia mau pulang, dia pun mama dan papa pun rumah. Dia mau ke Mesir. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ayat 7 mencatat satu peristiwa luar biasa. Lalu malaikat Tuhan, nah ini kita sampai pada pelajaran ini saudara. Ini bukan malaikat biasa. Dalam ilmu biblika ada yang namanya teofani. Teofani itu adalah datangnya Tuhan pribadi Allah ke bumi sebelum Kristus. Jadi bisa juga dikatakan Kristofani. Kristus belum lahir, tapi dia pernah datang dalam wujud yang nyata di bumi. Dan itu di perjanjian lama tidak terlalu banyak. Salah satunya kepada Hagar. Saudara, kita lihat di sini perhatian Tuhan kepada penderitaan Hagar itu besar. Kita akan memaknai dalam dua sudut pandang saudara. Pelan-pelan kita akan memaknai dalam dua sudut pandang. Kenapa Tuhan begitu memperhatikan Hagar sampai-sampai dia harus turun tidak utus malaikat?
Bukan malaikat biasa, tapi dia sendiri, Theophany, Christophany, pribadi Allah sendiri yang datang. Loh kok bisa? Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Perspektif pertama, penderitaan Hagar ini adalah penderitaan orang yang tidak bisa berjuang dengan kekuatannya sendiri. Hagar adalah pribadi budak yang tidak punya hak. Mungkin waktu dia disuruh kawin dengan Abraham, dia justru tidak cinta. Tapi dia terampas haknya karena dia seorang budak. Orang kalau nikah kan pasti cinta dong. Tapi ini dia budak, jadi iya sah. Dan dalam perjuangan kehidupannya dia adalah orang yang tertindas, saudara-saudara. Saudara, Tuhan hadir bagi kita yang tertindas, bagi kita yang terpojok dan tidak mampu berjuang sendiri. Kalau saya bicara perspektif pertama ini, saya harus bicara soal teologi sosial, saudara. Firman Tuhan katakan, engkau memberi aku minum, engkau memberi aku makan, engkau mengunjungi aku dalam penjara, makanya kalian masuk dalam kerajaan sorga. Orang-orang yang itu berkata, kapan Tuhan, kapan Tuhan? Tuhan, kami beri minum, kami beri makan, kami kunjungi dalam penjara. Tuhan katakan, ketika engkau melakukan itu kepada yang terkecil, kepada yang tidak mampu. Karena kepada yang tidak mampu Tuhan punya perhatian khusus. Haleluya. Kalau Tuhan mau hadir secara pribadi dengan nyata untuk Hagar, untuk orang yang tidak mampu ini, maka saya harus bicara kepada kita sebagai perwakilan Allah di bumi saat ini. Tuhan tidak perlu datang ke Kupang. Tuhan tidak perlu hadir di Jawa atau di Afrika. Karena dia sudah beri mandat kepada saya dan saudara untuk hadir. Haleluya. Engkau akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atasmu, dan engkau akan mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Pergi dengan kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menjadi representasi Tuhan. Hadir sampai ke ujung bumi. Maka kita harus punya jiwa seperti Tuhan. Harus punya beban seperti Kristus. Tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Kalau Tuhan mau hadir secara nyata bagi Hagar, maka kita sebagai gereja harus hadir secara nyata bagi orang-orang yang membutuhkan. Haleluya. Saya sudah pernah khotbah ini beberapa waktu yang lalu, saudara. Mungkin 2-3 tahun yang lalu, saya lupa. Tapi saya mau ulang. Ini sangat penting. Kehadiran gereja. Tahun 2022 adalah tahun politik dalam tanda kutip di GPDI. Kita akan ada pemilihan ketua majelis pusat, musyawarah besar sebentar lagi. Tidak sampai 10 hari lagi. Setelah itu akan diikuti oleh pemilihan gubernur-gubernur GPDI, ketua-ketua majelis daerah. Dan semua fokus kayaknya sudah ke situ semua, Saudara. Dan saya harus berkata bahwa ada tren yang berbahaya. Ada tren yang berbahaya yang terjadi. Gelontoran uang, saya sudah tidak tahu entah itu uang halal kok haram atau sekedar uang jalan atau uang apa. Saya tidak mau bilang money politik, saya mau bikin video soal itu. Segala macam itu. Berapa saja yang kesana kesini, saudara. Untuk kebutuhan politik dalam tanda kutip. Walaupun orang-orang GPDI menyangkal ada politik gereja. Oke lah, tidak ada money politik. Yang ada apa? Ini uang jalan saja sudah berapa ratus juta. Hanya untuk urusan-urusan yang tidak ada dalam Alkitab. Saya tidak pernah lihat di Alkitab lalu ada pemilihan ini lalu Tuhan hadir. Malaikat Tuhan hadir di pemilihan MD. Tapi kita mulai lupa. Ada tidak anggaran kita untuk orang-orang yang memang tidak mampu berjuang sendiri? Saudara jemaat di Kalvari, saya sangat salut dan kagum kita
Ya, dalam acara gereja atau kegiatan apapun yang membutuhkan dana sangat cepat. Tapi jangan lupa tetanggamu, jangan lupa saudaramu, jangan lupa hamba-hamba Tuhan di sana yang memang butuh. Yang kalau berjuang sendiri memang tidak mungkin. Ada orang-orang begitu. Istri saya mulai belajar untuk memberi, mensponsori. Saya bilang, wih, mantap, hebat kok mau mensponsori hamba Tuhan. Sedikit-sedikit sah, belajar. Karena ada orang-orang itu yang makan pun tidak bisa. Tuhan memperhatikan Hagar, kita juga harus memperhatikan mereka. Haleluya. Kita baca sampai ke bawah, saudara. Hagar yang sementara lari ini disediakan janji, disediakan. Saudara lihat ayat 10. Mari kita baca sama-sama ayat 10. Kejadian 16 ayat 10, 2, 3. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Kepada Hagar diberikan berkat dan diberikan harapan. Saudara, orang biarpun dia sudah terpuruk minta ampun, selama dia masih punya harapan, dia akan berjuang. Tetapi walaupun belum hancur-hancur amat, tapi kalau harapan sudah ada, dokter sufonis, sudah. Ketika jiwa mati, tubuh ikut, saudara. Tapi ketika tubuh mati, jiwa masih hidup, dia masih akan berjuang. Tuhan berikan harapan. Harusnya kita juga menjadi pemberi harapan. Kita adalah Kristofani dalam tanda kutip. Kita perwakilan Tuhan di muka bumi. Mari kita melayani. Haleluya. Itu perspektif pertama. Sekarang kita masuk ke perspektif kedua yang lebih pribadi. Karena mana kalau beta yang di posisi Hagar? Beta kayaknya juga menderita. Kok beta itu Hagar itu. Jadi beta yang perlu diperhatikan oleh Tuhan. Oke, itu sudut pandang yang bagus juga. Yang penting menderita betul, jangan merasa menderita. Karena merasa menderita dengan menderita betul itu lain. Ada orang juga hidup ada senang-senang, tapi kalau tanya mana kabar? Ya biasa menderita. Menderita karena ya belum ada mobil 3. Ada seorang kawan saya, saudara, dia kesaksian, saudara, saya diberkati, saudara, oleh Tuhan dengan sebuah rumah. Puji Tuhan, saya memang sudah punya rumah, tapi saya pengen rumah yang kedua. Jadi saya dalam hati memang ini satu ini. Ada orang yang setengah rumah saudara ada, tapi dia bersyukur karena Tuhan kasih dia 2 rumah. Aduh. Ya itu mungkin berkat Tuhan untuk dia ya, untuk kita mungkin beda ya. Jangan karena merasa menderita, tapi memang menderita betul. Apakah ada perhatian Tuhan bagi kita? Katakan ada. Bilang kiri kanan, Tuhan memperhatikanmu. Iya. Tetapi untuk perspektif yang kedua ini, ada ayat 8, saudara. Ada ayat 8. Saya mau baca. Kejadian 16 ayat 8. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Hagar secara pribadi dipanggil, tetapi statusnya Tuhan tidak lepas. Hamba Sarai. Kau itu hamba Sarai. Kau itu punya keadaan sebelum ini, sebelum lari. Kata Hagar, nama Hagar memang artinya flight, terbang, tapi dalam konteks lari. Lu ini adalah lari dari tuanmu, dari nyonyamu. Kau punya keadaan sebelum ini. Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Ayat 9 perhatikan. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Tuhan mau memperhatikan. Coba kasih bebas sudah. Kok disuruh pulang? Karena Hagar punya salah. Dia tadi memandang rendah nyonyanya, tidak pas dalam struktur keluarga.
Jadi engkau tertindas itu bukan juga cuma gara-gara engkau tertindas, tapi lu juga punya peran dalam hal itu. Jadi keadaan-keadaan kita ketika kita mengeluh kenapa beta begini, kenapa beta begitu, sabar dulu. Tuhan memperhatikan saudara, katakan amin. Tapi Tuhan juga mau omong, hei, lu di sini karena lu kemarin, lu hari ini karena lu kemarin, lu di sini karena kemarin lu di sana. Ada bikin apa? Kalau mau dipulihkan, aku memperhatikan engkau, tapi bereskan yang di belakang. Saudara, perhatian Tuhan di perjanjian lama itu punya dua aspek. Yang pertama berkat, tapi yang kedua koreksi. Jangan pisahkan itu. Dia seperti mata uang, logam, dua sisinya nggak bisa dipisah. Pertama berkat, pertama pertolongan, tapi juga koreksi. Sehingga ketika hadirat Tuhan turun, mau di tabernakel Musa, mau di bait suci, yang berdosa dong pi bajau. Tapi kalau dekat habis nah. Di perjanjian baru memang tidak begitu. Pelayan altar habis bikin apa kunai di mimbar, justru ada yang tak kena petir dari sini. Saya pernah lihat, sementara pimpin pujian atau singer kena petir. Atau pemain musik tas trompet. Karena apa? Karena tidak layak melayani. Enggak kan? Kecuali koslet betulan Pak Eldi. Makanya tolong lihat-lihat ya, sementara main gitar kemudian koslet habis. Nanti jemaat pikir, itu dia sudah layak nah dia melayani. Perjanjian baru memang tidak. Tapi di perjanjian lama, hati-hati. Saudara mau diperhatikan Tuhan? Dua sisi. Sisi pertama ketika Tuhan perhatikan engkau, Tuhan berkati, tetapi kesalahanmu, kekuranganmu, Dia akan suruh bereskan. Haleluya. Kita mau membereskan hal-hal yang buruk dalam hidup kita, amin. Supaya ketika ini bisa dibereskan, baru kita masuk lagi ke ayat 10 tadi. Ada berkat, ayat 11 ada harapan. Dan akhirnya ayat 13. Kita baca bersama Kejadian 16 ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. Tuhan memperhatikan Hagar dan Hagar bisa memperhatikan Tuhan. Luar biasa. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang. Sumur Lahai Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita punya mindset yang benar soal perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan memperhatikan kita. Tuhan mengasihi kita. Dari hal yang mustahil, Dia bisa kerjakan perkara yang luar biasa. Ada satu pengalaman sebagai penutup PA ini, di Kejadian pasalnya yang ke-21. Di sini Hagar sudah tidak buat salah, tetapi saat itu ayat 8 si Ishak tambah besar, lalu Abraham bikin perjamuan besar untuk Ishak. Ayat 9 Sarah melihat anak yang dilahirkan Hagar, si Ismail, bermain dengan Ishak anaknya sendiri, tapi mainnya kasar. Saya baca satu tafsiran yang mengatakan Ismail sebenarnya cemburu dengan Ishak, karena perhatian akhirnya ke Ishak semua. Jadi Ismail cemburu, jadi dia bermain kasar, dalam tanda kutip seperti menganiaya adiknya. Tapi bukan salah Hagar. Ayat 10, Sarah berkata kepada Abraham, usir mereka, usir. Akhirnya diusir. Ayat 14, pagi-pagi Abraham ambil roti kasih bekal dengan air, kasih di Hagar, lalu mereka berjalan mengembara ke padang gurun Berseba. Ayat 15, 16, air habis, anak dia taruh di bawah semak-semak dan dia sudah menangis. Dan di situ ayat 17, Allah mendengar suara anak itu. Malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Janji pemeliharaan Tuhan dan bukti pemeliharaan Tuhan dialami oleh Hagar. Ketika dia dengan benar memandang dan bertemu dengan Allah.
Perhatian Tuhan kepada kita datang lewat kebenaran firman. Cuma kita beberapa orang Kristen agak kurang peka. Padahal sebenarnya Tuhan lagi tuntut ini, Tuhan lagi tuntut itu. Satu kali saudara, saya berkhotbah. Kok agak ada dorongan yang agak keras begitu. Bahkan cenderung memperingatkan akan sesuatu terjadi. Khotbah. Lalu saya ditelepon beberapa waktu kemudian tentang sesuatu yang terjadi. Lalu saya hubung-hubungkan, kayaknya beta ada khotbah. Saya diskusi dengan istri saya, kayaknya beta ada khotbah untuk dia. Sampai apa yang saya omong tuh jadi. Saya bukan orang yang biasa penglihatan nubuatan daha. Tapi waktu saya khotbah itu memang ada dorongan, dan setelah itu sudah. Dan terjadi. Tapi waktu kami berbincang dengan jemaat tersebut, ya dia seperti beta kan, saya bukan beta ya, saya ini cobaan dari Tuhan segala macam. Tapi dalam hati saya, dia dengar nggak, dia ingat nggak khotbah itu? Tuhan itu sebenarnya memperhatikan kita dengan berbagai macam cara, termasuk dengan teguran. Jadi ayo kita saudara memposisikan diri seperti Hagar yang mau dengar. Ketika Tuhan bilang pulang, ke nyonyamu pulang, dia memperbaiki. Dan satu kali ketika memang sudah tidak bisa, dia harus pergi, diusir. Firman Tuhan catat, Tuhan menolong Hagar dan Ismail. Ada sebuah sumur oleh mujizat Tuhan, dan kalau kita sampai di pasal 25, di situ hubungan baik antara Abraham dengan Ismail terjadi. Bahkan ketika Abraham meninggal, Ishak dan Ismail lah yang menguburkannya. Saudara, perjalanan hidup kita masih terus berlangsung di dunia yang banyak pergumulan ini. Tapi marilah kita percaya Tuhan memperhatikan kita. Amin. Dalam perhatian Tuhan ada koreksi, ada berkat rohani, ada pengharapan. Jangan lepas salah satu. Kita cuma ambil yang ini, enggak. Semua lengkap. Berkat ada, pengharapan ada, koreksi ada. Maka saya dan saudara akan menikmati hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.